Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik aja. Ketemu lagi ya. Udah sekian lama gua nggak upload video karena kemarin tuh lagi ada acara ya. Adik gua lagi pengen nikahan, jadi repot gitu. Nah sekarang udah mulai lenggang lagi waktunya, alhamdulillah nih. Sekarang gua mau ke perumahan yang kalian minta, yang kalian tunggu ya. Banyak banget yang komen, sering, lebih tepatnya sih sering gitu. Ada satu orang tuh, siapa namanya tuh, nanti gua kasih mungkin komennya di video ini. Minta diliatin terus ke Daru Estate ya bang, Daru Estate dong katanya. Kok YouTuber pada nggak berani ya ke Daru Estate ya. Nah nih gua sekarang ke Daru Estate nih. Nah ini kita lewat belakang ya, bukan lewat depan nih. Ini tadinya mau ditutup nih sama pihak KAI, cuman dibongkar lagi sama pihak warga karena ini jalan masih jadi jalan yang sangat krusial buat menyambungkan ini ya, aktivitas warga gitu. Jadi jalannya tuh masih bisa dibuka, masih dibuka. Tadinya udah mau ditutup itu. Nah ini dia teman-teman, Daru Estate. Daru ya. Yang ada di Daru pastinya namanya juga Daru Estate. Ini lokasinya emang dekat sih sama stasiun. Gua mau bikin video ini biar jadi jawaban ya buat teman-teman yang nanyain ke gua, kok bang jarang ke Daru Estate ya bang gitu kan. Kok YouTuber pada nggak pernah ke Daru Estate ya, kenapa ya gitu ya. Nah ini gua kasih jawabannya di sini ya. Sebelum ke videonya, gua pengen terima kasih dulu ke teman-teman yang udah ngeklik video ini. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan dengan ada video ini bisa membuka wawasan atau bisa jadi pelajaran lah buat semuanya ya. Pihak Daru Estate ini gue nggak tahu ya, gue nggak deket juga sama ownernya, nggak tahu sama sekali lah pokoknya sama Daru Estate ini. Jadi gue tuh ya mau gimana lagi gitu. Gue tuh bukan orang dari salesnya, bukan dari developernya. Banyak yang nanya, bahkan minta tolonglah itu Daru Estate gini gitu kan. Lah minta tolong ke gue mau kayak gimana, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue tuh cuman orang biasa yang emang suka keliling-keliling aja lihat perumahan. Gue sama sekali nggak terlibat sama pihak developer Daru Estate ini gitu. Makanya gue mau bantu apa lagi, paling gue bantu dengan ada video ini aja. Mudah-mudahan mungkin pihak Daru Estate kalau nonton bisa jadi pelajaran buat mereka gitu ya, introspeksi gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya. Cara gue membantu teman-teman mungkin melalui video ini. Teman-teman lihat di samping gue ini ada rumah ya, 2. Nah ini adalah rumah Daru Estate yang dulu. Jadi dulu tuh desain Daru Estate tuh kayak gini model-modelnya. Dan ini nggak diisi-isi nih, kenapa nih nggak tahu nih. Padahal ini udah jadi tapi nggak diisi-isi sama yang punyanya, sama yang punya rumahnya. Nggak tahu apakah ada urusan tanah lah atau izin-izin atau pelunasan, nggak tahu juga gua. Jadi panjang ya ceritanya. Gua mau dari awal dulu. Daru Estate ini tuh gua inget banget karena gua tuh dari 2012 udah di sini. Belum tinggal di sini tapi gua udah sering main ke sini karena bokap gua beli tanah di situ. Jadi gua kadang nengok tanah bokap gua bareng-bareng sama bokap gua waktu itu sambil belajar nyetir gitu. Ingat banget gua waktu tahun 2010 2011 lah. Nah ini tuh dulu belum ada perumahan sama sekali. Ini tuh lapangan. Jadi kayak lapangan, maksudnya luas gitu. Ini tuh kayak gini nih tapi luas gitu. Gua nggak tahu tadinya ini tuh apa gitu ya. Sampai gua tuh sering main bola di sini. Jadi dulu tuh ini tempat main bola gua tuh di sono tuh. Dulu gua main bola gitu kan di sini karena emang rumputnya enak kayak gini nih buat main bola. Pantesan pas gua main bola kok ini kayak ada jalan-jalan gini gitu, kayak ini bekas perumahan apa gimana gitu kan. Waktu gua main bola tuh emang udah kayak di kotak-kotak gitu loh. Kayak perumahan tuh kan udah di kotak-kotak buat perumahan, udah rapi lah buat jalannya ada. Kata gua kok ini ada jalan-jalan kayak bekas aspal gitu. Aspal tapi udah jadi rumput-rumput. Waktu itu gua nanya ya, kenapa ini kayak gini, apa dulunya ini rumah gitu kan. Ternyata katanya ini tuh dulunya adalah kapling. Jadi di era Soeharto kalau nggak salah. Jadi ini tuh dulu tanah kapling, udah rapi bener, udah di kotak-kotak gitu ya, udah siap dibangun rumah. Jalannya juga udah ada gitu kan. Cuman katanya banyak yang nggak dibangun di sini. Padahal udah banyak yang sold out ya, tapi nggak dibangun rumah karena katanya ada peraturannya tuh rumahnya harus sama gitu desainnya. Jadi orang tuh mungkin ada yang nggak setuju gitu ya. Kalau salah koreksi ya, gue denger dari orang sini. Soalnya kalau salah koreksi aja. Tapi emang kalau itu bener ya, kalau emang pas gua main bola di sini ngelihat jalan udah ada bekas aspal itu emang bener. Cuman kalau latar belakangnya sih gua denger dari orang sini. Jadi intinya tuh dulu ini tuh tanah kapling, udah ada yang punya semua, udah jadi jalan-jalannya juga tapi nggak dibangun rumah karena katanya peraturannya harus sama rumahnya. Kadang kan orang jadi males ya,
Kita kan beli tanah kapling biar kita bisa desain rumah sesuai keinginan kita sendiri, kok ini malah disamain kayak perumahan lain gitu. Jadi banyak yang ditinggalin, banyak yang dibangun. Makanya di sini tuh waktu gua kesini tuh lapangan gitu, luas. Bener-bener kayak taman Teletubbies gitu, tau nggak? Jadi rata gitu, bagus. Rumputnya kayak gini. Makanya gua main bola di sini dulu. Awas Amar, Amar, dari situ juga ada. Ini adalah bekas proyek perumahan yang nggak jadi dibikin, tapi jalannya masih bagus. Di sini dataran sangat luas, enak. Dan di sana udah ada rel kereta, tadi rel keretanya lewat, nggak kelihatan lagi. Di sana udah mulai dibangun perumahan. Oke, lanjut kita jalan. Apaan ya orang ada? Oh my god. Nah, sampai sekarang dijadiin perumahan, ya kan? Tiba-tiba dijadiin perumahan kayak gini. Ini menurut pengamat gua aja ya. Siapa tahu salah, mungkin boleh dikoreksi ya. Jadi mungkin dikarenakan ini dulunya udah ada yang punya, jadi bukan tanah yang tadinya sepi gitu, nggak ada yang punya. Isi Pak, beda ya kalau pengusaha beli tanah langsung 1 hektar 2 hektar dijadiin perumahan, itu beda ya, karena kan emang dia beli langsung 1 hektar 2 hektar gitu, langsung berhektar-hektar dengan atas nama dia dan udah jadi milik dia sendiri. Beda dengan ini. Kalau ini kan udah gua singgung tadi di awal video, kalau ini tuh sebenarnya tanah kapling, otomatis tanah kapling tuh yang punya banyak orang gitu. Jadi segede ini tuh yang punya lebih dari 1 orang pastinya. Nah, mungkin di situ tuh kendala dari pihak perumahan ini menghubungi pemilik tanah yang dulunya gitu, mungkin. Makanya banyak kasus-kasus di sini yang nggak jelas, rumahnya udah jadi tapi nggak bisa dihuni, ada yang monclok-monclok gini. Makanya gue pas lihat perumahan ini tuh, kok ini rumahnya monclok-monclok ya, maksudnya nggak rapi gitu. Kalau rumah itu kan bikin pasti seblok gitu kan, rapi. Lah ini lihat nih contoh, di sini ada perumahan, di sini kosong ya kan, di situ ada perumahan, di situ kosong. Jadi monclok-monclok kayak gini juga nih, di sini kosong, di sini rumah. Nah, ini rumah-rumah zaman dulu nih yang kayak gini modelnya nih tuh. Maksud gua kok ini rumahnya nggak rapi gitu ya. Mungkin ya itu salah satunya kendalanya karena dulunya ini tuh udah coupling punya orang. Makanya yang bisa dihubungin terlebih dahulu, yang udah deal, yang udah kejual, baru dibangun rumahnya. Berarti yang masih kosong-kosong gini tuh mungkin dia belum nemu ownernya gitu ya. Owner yang dulunya mungkin gitu. Kalau salah boleh dikoreksi ya. Intinya mungkin kendalanya Daru Estate tuh kenapa bisa kayak amburadul gini tuh ya, mungkin itu karena dulunya ini tuh tanah kapling, bukan tanah murni yang kosong punya 1 orang terus dibeli sama pihak developer gitu. Bukan, tapi ini tanah udah punya banyak orang gitu. Nah, makanya gua itu pernah review perumahan di sini waktu itu, rumah contoh yang baru ya. Kalau yang lama kan yang ini nih, model-model lama kayak gini. Gua nggak sempat bikin kontennya dulu, belum konten gua. Nah, pas udah ada rumah contoh yang baru, nanti kita lihat ya. Nah, gua bikin tuh reviewnya. Nah, pas sudah gua review, isi komen-komennya banyak yang negatif ya. Maksudnya banyak yang nyalahin gua gitu. Kok dikira gua pihak salesnya kali ya. Banyak yang marah-marah di komen gitu kan. Kecewa lah sama Daru Estate ini gitu kan. Nah, itu tuh rumah-rumah yang baru kayak gitu tuh modelnya tuh. Nah, banyak yang komennya negatif lah gitu kan. Bahkan gua ada yang WA ke gua kan, gua ada yang ngasih nomor ya di beberapa video, ngasih nomor gua, ada yang sampai nelpon gua, bukan WA lagi, dia nelpon coy, nelpon terus agak marah-marah gitu awalnya. Dikiranya gua salesnya kali kan, Pak ini kenapa gini-gini Daru Estate. Lah, saya bukan salesnya Pak, saya cuman konten kreator aja.
kata, oh gitu, bapak bukan selesai ya. Pas udah gua terangin baru dia paham. Oh iya pak, dia curhat jadinya ke gua. Saya tuh punya rumah di Daru Estate sampai sekarang udah jadi rumahnya, tapi kok saya nggak akad-akad gitu. Saya udah nanya berkali-kali, bahkan saya udah punya komunitas sendiri. Saya udah kumpulin orang-orang yang kecewa gitu ya, yang merasa dirugikan Daru Estate, udah banyak katanya orangnya. Tapi pihak Daru Estate juga kayak menghindar-menghindar, kayak jawabannya kayak nggak jelas gitu. Katanya rumah dia tuh di Blok F sono katanya. Kalau bapak lihat, coba aja lihat ke Blok F, nomornya dia lupa gitu. Rumahnya udah sampai rusak katanya. Rumahnya udah jadi kayak gini nih. Dia model-model yang lama ternyata. Dia udah lama dari tahun berapa gitu bu ngambilnya. Tapi sampai sekarang dia belum akad-akad gitu katanya. Belum bisa diterima terus rumahnya, padahal udah jadi sampai rusak katanya kan gitu. Ya gua gimana ya? Gue cuman bisa nampung curhatan orang aja di video ini gitu. Intinya kayak gitu. Sampai ada yang nelpon gue marah-marah, dikira gue salesnya. Makanya semenjak itu gue nggak pernah lagi main kesini untuk update progres gitu kan. Biasanya kan bikin update progres ya di Daru ya. Banyak tuh yang suka komen, bang kenapa Daru Estate gak diupdate progresnya gitu kan. Ya itu dia, yang pertama rumahnya monclok-monclok. Gue jadi nggak tahu mana yang dibangun mana yang enggak kan. Kayak gini nih kan, ini rumah baru nih modelnya, yang lama kan itu ya kan, jadi nggak rapi gitu. Ini ada yang lama ada yang baru, jadi nyampur. Pokoknya nggak jelas lah, gue bingung gitu ngelihatnya dari mana dulu ya, progresnya yang mana dulu, karena kan rumahnya monclok-monclok, loncat-loncat gitu. Jadi bakal lama durasi videonya kalau gue harus keliling-keliling dulu satu perumahan ini gitu. Itu ke satu. Kedua, banyak komen negatifnya. Jadi gue takut nanti jadi kambing hitamin lagi ya, jadi kambing hitam orang-orang yang kecewa, jadi pada komen di video gue gitu kan, bahkan sampai WA gue. Itu dia, makanya kenapa gua nggak pernah bikin video lagi di Daru Estate ini, karena gua males komen-komennya ya. Bahkan ada yang curhat juga, bang katanya Blok D jalan mau diperbaiki, sampai sekarang belum katanya, belum diperbaiki terus. Kalau hujan soalnya di situ udah kayak apaan gitu ya, becek banget lah kita yang di Blok D, jadi susah mau kemana-mana katanya gitu. Tapi nggak tahu sekarang Blok D udah diperbaiki belum itu ininya jalannya. Pokoknya gitulah intinya. Kalau gua bikin video di Daru Estate ini pasti komennya tuh banyak yang ini ya, yang kurang bagus gitu. Makanya daripada gua bikin video dan ternyata nanti takutnya ada korban lagi gitu ya yang ngambil di Daru Estate, gua nggak pernah lagi kesini. Takutnya nanti ada lagi orang yang maaf ya, bukan korban lah istilahnya, takutnya nanti ada yang dikecewain lagi sama Daru Estate gitu kan, nanti nyalain ke gua gitu. Intinya begitu ya. Jadi kenapa gua nggak ke Daru Estate lagi, itu dia alasannya. Pihak Daru Estate ya kalau nonton ya mudah-mudahan bisa ngasih klarifikasi di komen video ini kenapa gitu ya, biar orang-orang tuh jadi jelas gitu. Karena mereka tuh karena mungkin hopeless ya, nggak ada harapan lagi, susah ngubungin sales, susah ngubungin developer, susah, akhirnya mereka nyerang youtuber yang bikin video di sini gitu kayak gua. Jadi diserang juga sama mereka karena mereka udah bingung mau nyerang siapa lagi, bingung mau minta kejelasan ke siapa lagi gitu maksudnya. Makanya akhirnya gua yang dijadiin ini. Nah ini rumah contohnya dulu ini nih, gua bikin nih kontennya nih. Tuh dia modelnya jadi kayak Azalea Garden ya. Semenjak Azalea Garden booming, sekarang banyak rumah-rumah yang modelnya kayak gini, tinggi plafonnya, jadi bisa buat mezanin. Cuman lucunya ini mezaninnya di dalam kamar, bukan di ruangan utama. Biasanya kan mezanin di ruang utama ya, buat kamar tambahan, misalkan buat ruang TV atau ruang kantor. Ini malah di dalam kamar, jadi kamarnya ada 2 tingkat. Ya intinya begitulah ya teman-teman nih tuh. Tapi sebenarnya gue juga bingung, Daru Estate ini dibilang penipuan juga, tapi buktinya banyak orang yang tinggal di sini tuh, banyak yang udah akad ya kan. Tapi di satu sisi banyak juga yang kecewa gitu. Gue jadi bingung tuh, lihat rumahnya tuh ngegang-ngegang gitu coy. Makanya gue bingung ini Daru Estate tuh sampai ngegang-ngegang gini, rumah kok ngegang. Maksudnya ini perumahan apa kampung gitu. Lihat tuh, sampai kayak gini. Ini tuh, ini di belakang perumahan nih, rumahnya di belakang perumahan. Dia mau punya mobil gimana nanti parkirnya kan. Makanya gue bingungnya gini, Daru Estate juga menurut gue sih kayak acak-acakan banget gitu. Ngelihatnya juga jadi nggak enak. Kadang gue kalau keliling-keliling ke sini, tahu-tahu jalan buntu aja, tahu-tahu jalan buntu gitu. Jadi nggak jelas gitu ya. Penataan rumahnya tuh bener-bener amburadul. Kayak tadi tuh tiba-tiba di belakang rumah ada rumah madepnya ke sini. Jadi dia pemandangannya ya rumah orang gitu. Aduh, aneh dah. Udah gitu ngegang gitu jadi kayak kontrakan coy. Paling punya motor doang dia, kalau punya mobil parkirnya susah gitu. Nggak tau lah ya, intinya begitulah alasan gue nggak bikin rumah konten di Daru Estate. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Nah ini rumah contoh dulu nih, rumah yang lama nih.
Tipe yang lama dulu ini, yang 2 ini dulu. Sekarang yang itu tuh. Nah ini kantor marketing karirnya nih ya, tuh nomor WA-nya tuh. Ya padahal Daru Estet tuh punya channel YouTube sendiri loh. Kenapa nyerangnya ke video gua ya? Apa kalau di channel Daru Estetnya dihapus-hapusin ya komen-komen yang negatifnya ya? Gua nggak tahu dah. Intinya begitulah ya buat teman-teman yang udah ngambil Daru Estet, coba komen deh ya pengalaman teman-teman gimana. Menurut gue sih emang sebenarnya kalau dari lokasi ini enak, dekat stasiun, udah gitu adem gitu ya. Cuman ya itu masalah-masalah yang ada itu gue jadi bingung gitu ya mau bikin konten di sini tuh ya. Udah gitu dia tuh gerbangnya aja udah bagus, taman-tamannya ya udah keren lah. Padahal rumah subsidi tapi gerbangnya menurut gue sih udah cukup bagus ya. Tuh Daru Estet. Oke gitu aja teman-teman ya, semoga menjawab buat teman-teman yang terus komen di video gua, bang ke Daru Estet dong. Bukannya gua gak berani, ya berani aja, cuman males aja gitu. Malesnya ya itu komen-komen, terus juga bingung sama perumahannya, update progres di sini gua bingung harus kemana dulu rutenya gitu, karena rumah-rumahnya tuh loncat-loncat gitu, ngebangun yang nggak rapi satu blok gitu. Kayak Daru Raya kan enak tuh update progresnya, jadi blok ini di sini semua ngumpul kan progresnya. Di sono udah jadi, ini mah enggak. Di sini udah jadi, di sono belum, di sono jadi, di sini belum. Gua bingung nentuinnya kemana dulu ya. Gitu aja ya. Makasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.